Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil munir, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum min adzabin nar. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk sosial, di dalam kehidupan ini kita tidak lepas dari yang namanya berinteraksi sosial. Bermuamalah antara satu orang dengan orang yang lain, bergaul, sehingga mau tidak mau menjadikan kita untuk memasuki komunitas-komunitas, kelompok-kelompok manusia, atau circle pergaulan dan pertemanan. Itu adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Sebagai manusia kita memang perlu untuk bergaul dengan sesama manusia yang lain demi tujuan-tujuan dan harapan tertentu. Akan tetapi satu hal yang harus diperhatikan, bagaimanakah batasan dan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita menjalani interaksi sosial kita bersama orang lain. Maka prinsip yang harus diperhatikan di dalam kita bergaul bersama orang lain, bersama komunitas-komunitas tertentu, kelompok-kelompok tertentu, atau circle pergaulan serta pertemanan yang kita miliki adalah jangan sampai pergaulan itu merusak agama kita. Jangan sampai kita memiliki circle pergaulan yang justru hanya akan mencelakakan kita dan menyebabkan kerugian serta penyesalan kelak di hari akhirat. Karena yang namanya teman itu bisa mewarnai. Apabila kita tidak mewarnai orang lain, maka orang yang akan mewarnai kita. Jika kita tidak bisa mewarnai circle pergaulan kita, komunitas kita dengan perkara-perkara yang positif, dengan perkara-perkara kebaikan, maka dikhawatirkan kita yang akan diwarnai dengan berbagai keburukan dan kejelekan. Waliyadzubillah. Maka dengan siapa kita bergaul ini harus diperhatikan. Terutama anak-anak muda, para mahasiswa harus memiliki prinsip yang teguh dengan siapa kita bergaul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhaliluh."
Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya, maka hendaknya dia melihat siapa yang dijadikan teman dekatnya. Jangan asal berteman, jangan asal bergaul. Tentunya pergaulan yang dimaksud di sini adalah pergaulan yang intens. Adapun sekedar kita interaksi sosial biasa, menjenguk orang yang sakit, berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, maka dengan siapapun tidak masalah. Tetapi pergaulan yang harus diperhatikan di sini adalah pergaulan yang intens, yang sehari-harinya kita sering bersama dengan mereka. Maka ini harus diperhatikan. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak sekali bentuk peringatan agar kita jangan sampai salah bergaul dengan orang-orang yang keliru. Karena hal itu akan sangat berbahaya, bisa mempengaruhi bagaimana surga dan neraka kita. Dalam kesempatan khutbah yang terbatas ini saya berikan contoh di antaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala takun minal ghafilin." Dan janganlah kamu termasuk dari orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Tolong anak yang tepat-tepat itu diperingatkan. Matersun. Al-ghaflah secara bahasa adalah at-tarku was-sahwu, yaitu meninggalkan dan melupakan. Maka orang-orang yang lalai, al-ghafilun, hakikatnya adalah orang-orang yang meninggalkan dan melupakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang hamba. Pada saat yang lain, dia juga melupakan dan meninggalkan hak-hak Allah. Apa itu hak Allah? Hak Allah yang paling utama adalah untuk disembah, diibadahi dan ditaati. Itu berarti orang-orang yang lalai, mereka meninggalkan dan melupakan kewajiban-kewajiban mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mentaati Allah, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, dan tidak meninggalkan larangan-larangan Allah. Inilah orang-orang yang lalai, al-ghafilun. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang seperti ini. Jangan sampai kita memiliki circle pergaulan dengan orang-orang seperti ini. Karena cepat atau lambat apabila kita bergaul dengan orang-orang yang seperti ini, kita akan terbawa arus. Karena tidak ada yang bisa menjamin bagaimana iman kita, bagaimana hati kita, jiwa kita. Siapa yang berani menjamin kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang gemar bermaksiat, gemar berjudi, gemar berzina misalnya, maka Anda tidak akan terbawa. Tidak ada yang menjamin. Maka kita dilarang oleh Allah untuk menjadi bagian dari orang-orang yang ghafil, orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Hasyr Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah pun menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Orang-orang yang lupa kepada Allah. Orang-orang yang tidak ingat bagaimana surga dan neraka. Orang-orang yang lalai. Maka sebagai hukumannya orang-orang yang melupakan Allah, Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri-diri mereka sendiri. Dan bentuk melupakan diri yang paling dramatis, yang paling parah adalah lupa bagaimana harus menyelamatkan dirinya sendiri dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang di dunia ini lupa mengerjakan sesuatu apa, lupa dengan agenda apa, mungkin masih bisa diganti dengan hari-hari yang lain. Akan tetapi jika seseorang sudah lupa, melupakan dirinya sendiri,
untuk mengerjakan sesuatu yang dengan itu dia terselamatkan dari azab Allah, maka ini berbahaya. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak ada lagi solusi, tidak ada jalan keluar. Dan bentuk dari melupakan diri sendiri adalah tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang hamba dan tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan akhiratnya, lupa dengan ibadah, hidup hanya untuk bersenang-senang. Dari pagi sampai hari lagi tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membaca Al-Qur'an, tidak pernah melakukan amal-amal kebajikan. Inilah hakikat dari orang-orang yang melupakan dirinya sendiri disebabkan dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah al-ghafilun, orang-orang yang lalai. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari orang-orang yang lalai. Makanya dalam kehidupan ini perhatikanlah siapa teman-teman Anda. Dengan siapa Anda bergaul? Apakah Anda bergaul dengan teman-teman yang rajin sholat ke masjid, rajin membaca Al-Quran, rajin berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan? Ataukah Anda bergaul dengan teman-teman yang hobinya genjreng-genjreng, nongkrong-nongkrong di warung dan lain sebagainya, hobinya bermaksiat kepada Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah baca Al-Quran dan lain sebagainya? Maka lihatlah dengan siapa kita berteman. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takunanna minal jahilin." Maka benar-benar janganlah engkau termasuk dari orang-orang yang jahil, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa itu jahil? Al-jahlu adamu ma'rifati syai', tidak mengetahui sesuatu, itulah al-jahl. Maka apabila di sini dikatakan janganlah kalian termasuk dari orang-orang yang jahil, maka orang-orang yang jahil dalam perkara ini adalah orang-orang yang tidak mengetahui, tidak berilmu tentang Tuhannya, tidak mengenal Rabbnya, tidak berilmu tentang agamanya, tidak mengilmui mana jalan yang mengantarkan kepada surga dan mana yang menjauhkan dari api neraka, mana perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah dan mana yang dimurkainya. Itulah orang yang jahil. Kenapa bisa menjadi jahil seperti itu? Karena tidak mau belajar agama. Baginya yang penting sudah sholat, sudah puasa, sudah cukup. Tidak mau duduk di majelis-majelis ilmu, tidak mau mengikuti kajian-kajian keislaman, merasa sudah cukup dengan apa yang ada pada dirinya, sehingga tidak perlu untuk mengupgrade keilmuannya, pemahamannya tentang agamanya. Padahal agama ini luas, bukan sekedar salat dan puasa. Agama ini mencakup bagaimana kita berakidah yang benar, kita memiliki i'tiqad, keyakinan yang benar, bagaimana kita mengenal halal dan haram, apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah, itu semua harus kita ilmani dan kita ilmui. Jika kita belum termasuk dari orang-orang yang demikian, maka hakikatnya kita adalah orang yang jahil. Sebagian salaf mengatakan, afdhalun ni'mati huwal aql wa aswa'ul musibati huwal jahl. Jadi kenikmatan yang paling utama adalah al-aql, yaitu yang dimaksud adalah al-ilmu. Dan musibah yang paling buruk adalah al-jahl, kebodohan tentang agamanya. Karena kebodohan ini merupakan pintu gerbang yang paling besar untuk seseorang sampai kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian salaf juga mengatakan, la musibah akbar minal jahl. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada kejahilan, kebodohan tentang agamanya. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita di dalam ayat yang lain, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin.
Berikanlah permaafan, perintahkanlah kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Sekali lagi Allah memperingatkan kita, jangan bergaul dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Yang kebodohannya itu disebabkan dia memang sengaja tanpa udzur yang syar'i tidak mau belajar agama. Dia memiliki waktu, memiliki kesempatan, memiliki tenaga, memiliki modal materi, tetapi tidak digunakan itu semuanya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala karena merasa sudah cukup dengan salat dan puasa, sehingga menyebabkan dia terjebak dalam kejahilan mengenai agamanya. Yang seperti ini jangan dijadikan teman. Bertemanlah dengan mereka yang semangat belajar agama, maka Anda juga akan terbawa. Tetapi apabila Anda bergaul dengan mereka-mereka yang hobinya hanya kelayapan sana sini tidak jelas, yang hobinya hanya santai-santai saja tidak pernah menuntut ilmu, maka cepat atau lambat Anda pun akan menjadi seperti itu. Wal-'iyadzu billah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, seperti apa sih pergaulan, interaksi sosial yang ideal menurut Allah Subhanahu wa taala? Dengan siapakah kita harus bergaul? Dengan siapakah kita harus menciptakan circle pertemanan yang baik? Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan itu. Di dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sabarkanlah dirimu, sabarkanlah jiwamu untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada Rabb mereka di waktu pagi dan sore hari, dalam keadaan mereka mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridhonya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah engkau palingkan pandanganmu dari mereka hanya karena mengharapkan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, kata Allah, dan dia mengikuti hawa nafsunya dan urusannya itu melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsip pergaulan yang harus dipegang oleh seorang muslim. Apa itu? Senantiasa sabar, teguh istiqomah, bergaul dengan orang-orang yang saleh, yang senantiasa menyeru kepada Allah. Menyeru di sini maksudnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya, dalam keadaan mereka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini terdapat isyarat wasbir nafsak, sabarkanlah dirimu, sabarkanlah jiwamu. Maksudnya, namanya manusia tidak ada yang sempurna. Sesoleh apapun seseorang pasti memiliki kekurangan. Apabila kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, teman-teman yang soleh, pasti ada satu dua kekurangannya. Mungkin ada satu dua karakternya yang kita tidak suka. Sabar. Tidak ada manusia yang sempurna.
Tetapi kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang senantiasa beribadah kepada Allah, saling mengingatkan dengan kebaikan, dengan ketakwaan, sama-sama semangat untuk belajar agama, itu jauh lebih baik daripada kita bergaul dengan al-ghafilun dan al-jahilun. Bergaul dengan orang-orang yang lalai dan bodoh. Dan Allah juga mengingatkan di dalam ayat ini, jangan berpaling dari orang-orang yang saleh. Kemudian lebih memilih bergaul dengan orang-orang yang buruk hanya karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Dan ini banyak kita jumpai. Hanya karena ingin mendapatkan jabatan, hanya karena ingin mendapatkan harta, seseorang meninggalkan circle pertemanan yang baik, kemudian bergabung dengan orang-orang yang buruk. Ini jelas sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar, bergaul dengan orang-orang yang baik, teman-teman yang saleh, dan hindarkan diri kita dari pergaulan bersama orang-orang yang buruk. Pertemanan itu akan ada dampaknya. Apabila kita bergaul dengan orang yang buruk, maka permasalahannya tidak selesai hanya di dunia ini saja. Bahkan sampai kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan pada hari ketika orang yang zalim menggigit jari mereka dalam keadaan berkata, duhai sekiranya aku dahulu mengambil jalan bersama ar-rasul, bersama orang-orang yang soleh. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai sekiranya aku dahulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku, menyesal karena sudah bergaul dengan orang yang buruk. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan yang datang kepadaku. Dia telah memalingkan aku dari peringatan-peringatan agama, menjadikan aku berpaling dari Allah, menjadikan aku jauh dari majelis ilmu. Ini adalah orang yang buruk, teman yang buruk. Wa kana asyaitanu lil insani khadula, dan sungguh syaitan itu merupakan pengkhianat terhadap manusia. Ini ada isyarat, ada korelasi antara teman yang buruk dengan permainan syaitan. Bahwasanya teman-teman yang buruk itu merupakan alat bagi syaitan untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk memiliki pergaulan yang baik dengan sesama manusia. Kita memiliki komunitas yang baik, memiliki circle pergaulan yang baik, yang sama-sama bisa mengantarkan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana fakaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.